Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Zaidan Firmansyah dan teman-teman saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas makalah dari mata kuliah Proses Industri Kimia yang berjudul Perancangan Pabrik Kimia Bipenil dari Benzen dengan kapasitas 145.000 ton per tahun. Di sini kelompok orang, yang pertama ada Irzi Muhammad Prayoga, ada Nanda Siva Fauzia, ada Dwi Ayu Fitriani, ada Rifki Zaidan Firmansyah, Anggar Kurniawan, dan Widya Dwi Hapsari. Yang pertama di sini ada abstrak. Bipenil atau C12H10 adalah senyawa hidrokarbon aromatik penting dalam industri kimia, digunakan sebagai bahan intermediat pabrik per tahun. Berlokasi di kawasan industri Gresik dengan bahan baku bensin dari PT TPPI. Proses produksi menggunakan reaksi dehidrogenasi dalam reaktor alir pipa pada suhu 375 derajat Celcius dan tekanan 2 atm, menghasilkan bipenil dengan kemurnian 99,98% melalui sistem pemisahan dan recycle. Utilitas yang diperlukan meliputi air, yaitu sebesar 1.663.993,83 kilogram per jam. Listrik sebesar 84,94 kilowatt, bahan bakar solar sebesar 53,55 kilogram per jam, dan udara tekan 54,98 kilogram per jam. Evaluasi ekonomi menunjukkan ROI setelah pajak yaitu 50,97%. POT sebesar 1 POT 1,67 tahun, BEP 58%, dan DCFR 41%. Meski memiliki risiko tinggi terkait bahan baku dan kondisi operasi, pabrik ini dinilai layak untuk dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, untuk sejarah ini, sebelumnya bifenil ini disebut juga difenil, adalah senyawa organik yang mempunyai dua cincin benzena. Senyawa ini banyak digunakan mulai dari produksi PCB, pelarut farmasi, sampai pendingin untuk sistem termal. Intinya, bifenil ini punya banyak peran penting di industri. Kalau mau membicarakan sejarah, bifenil ini pertama kali ditemukan pada tahun 1862 dan lebih lanjut diidentifikasi pada 1867. Lalu pada 1929, Swan Company dari Amerika mulai memproduksi PJP berbasis bifenil secara komersial. Jadi nggak heran kalau senyawa ini punya lebih udah lama banget jadi perhatian di dunia kimia. Lalu untuk produksinya ada dua metode. Yang pertama itu dehidrogenasi benzen. Nah, pada proses ini dilakukan 5 sampai 400 derajat Celcius pada tekanan 2 atm. Yang menarik, proses ini itu tidak menggunakan katalis, tapi menggunakan reaktor alir pipa. Konversi bensinnya ada di sekitar 20-30%, tapi yieldnya tinggi, bisa sampai 90-95%. Jadi cukup efisien. Nah, di reaksi dehidrogenasi ini, benzennya berada di fase gas. Maka dari itu, dalam reaksinya dalam fase gas. Lalu metode yang kedua itu menggunakan dimerisasi benzen, di mana suhunya lebih rendah sekitar 165 sampai 185 derajat Celcius dengan tekanan yang lebih tinggi yaitu 10 atm. Proses ini menggunakan katalis PDCl2. Nah, pada proses dimerisasi ini tekanannya kan tinggi atm. Tekanan tinggi ini membuat molekul-molekul benzen itu tertekan lebih rapat sehingga merekanya butuh suhu lebih tinggi untuk bisa menguap sebagai kenaikan titik didih akibat tekanan. Maka dari itu, reaksinya masih dalam keadaan fasa cair. Nah, kedua metode ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi biasanya industri lebih memilih yang efisien secara energi dan hasil, yaitu dehidrogenasi benzen. Lalu untuk perkembangan teknologi produksinya, eh,
pabrik-pabrik modern saat ini mampu memproduksi hingga 10.000 ton per tahun menggunakan proses dehidrogenasi langsung. Jadi kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan metode sebelumnya. Dari segi efisiensi, teknologi modern ini bisa mencapai konversi 15% per pas. Mungkin terdengar kecil, tapi karena sistemnya menggunakan recycle, efisiensinya jadi optimal. Setelah didestilasi, kemurnian produk bisa mencapai 99,8%. Jadi kualitasnya tinggi. Nah, teknologi ini juga terus berkembang untuk mendukung aplikasi luas bifenil di berbagai industri. Kemudian bifenil sendiri memiliki banyak kegunaan, terutama di industri. Salah satunya yaitu sebagai bahan baku polimer PCB, lalu pelarut di farmasi, pembawa zat warna pada industri tekstil, dan juga pembawa zat warna di industri tinta cetak, maupun menjadi pendingin atau sebagai downtherm. Kemudian berikut merupakan sifat fisik dari bahan baku dan juga produk yang dihasilkan dari prarancangan pabrik bifenil dari benzen. Yang pertama ada sifat fisik dari bahan bakunya sendiri yaitu benzen dapat dilihat wujudnya itu adalah cair dengan rumus molekul C6H6 berat molekul sebesar 28 gram per mol dengan titik didih 80 derajat Celcius dan juga titik beku di minus 41,2 derajat Celcius. Baunya sendiri yaitu bau yang dengan ciri khas densitas gasnya sebesar 2,7 gram per cm kubik. Densitas cairnya 0,874 gram per cm kubik pada 25 derajat Celcius. Lalu kelarutannya sendiri itu larut di dalam air di densitas 1,88 gram per liter di suhu 25 derajat Celcius dengan warna yang tidak berwarna dan juga tekanan uapnya sebesar 1,6 HPA pada 25 derajat Celcius dengan penguator 0,2% toluen. Lalu ada sifat fisik dari produk. Untuk produknya sendiri terdiri dari bifenil dan juga produk samping hidrogen. Untuk wujud bifenil itu adalah padatan dengan rumus molekul C12H10. Berat molekulnya sendiri 151,45 gram per mol, titik didihnya di 255 derajat Celcius dan di titik bekunya 68 sampai 70 derajat Celcius dengan densitas 0,992 gram per cm kubik dan ia mampu larut di dalam air kurang dari 0,01 gram per liter pada 25 derajat Celcius. Bifenil sendiri biasanya larut di pelarut organik. Dan untuk produk sampingnya yaitu hidrogen itu berwujud gas dengan rumus molekulnya H2, berat molekulnya sebesar 2,0159 gram per mol. Titik didihnya di minus 252,879 derajat Celcius dan juga titik bakunya di minus 259,15 derajat Celcius dengan densitas 0,06948 gram per cm kubik dan larut di dalam air pada 20 derajat Celcius sampai dengan larut sebagian. Berikutnya kita beralih ke sifat kimia. Sifat kimia dari benzen yaitu uapnya bersifat toksik dan sedikit karsinogenik. Dapat dioksidasi sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Bersifat kurang efektif karena memiliki ikatan terkonjugasi yang mengalami resonansi dan dapat mengalami reaksi adisi maupun substitusi. Sifat kimia dari bipenil sendiri yaitu adalah mudah terbakar pada suhu tinggi, menghasilkan CO2 dan H2O pada saat pembakaran sempurna, menghasilkan CO2, menghasilkan CO, asap, jelaga, dan hidrokarbon berat molekul rendah saat pembakaran parsial. Kemudian sifat kimia dari hidrogen, jika bereaksi dengan halogen, maka akan membentuk hidrogen halida. Kemudian jika bereaksi dengan dioksigen, maka akan membentuk air. Dan jika bereaksi dengan logam, maka akan membentuk hibrida yang sesuai dengan logamnya.
Berikutnya ada tahapan proses, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan bahan baku. Benzen disimpan dalam tangki pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian dipompa hingga 2 atmosfer dan dipanaskan di vaporizer pada suhu 65,19 derajat Celcius untuk mengubahnya menjadi gas. Gas benzen dari vaporizer dipisahkan di pemisah, lalu dipanaskan di heater hingga 648,15 Kelvin sebelum masuk ke reaktor aliran pipa. Pemanasan dilakukan di vaporizer dan separator untuk menghindari suhu berlebih masuk ke reaktor. Kemudian ada tahap reaksi. Di dalam reaktor, benzen mengalami reaksi endotermis untuk membentuk bipenil dan hidrogen. Reaksi berlangsung dalam fase gas pada suhu 375 derajat Celcius, sehingga memerlukan pemanas untuk menjaga suhu operasi reaktor tetap stabil. Reaktor beroperasi secara kontinu dengan waktu tinggal 0,0974 jam. Hasil reaksi di dalam reaktor berupa campuran benzen, toluen, hidrogen, dan bipenil. Reaksi yang terjadi dalam reaktor yaitu adalah C6H6 dalam bentuk gas atau benzen, kemudian dipanaskan dalam reaktor menjadi setengah C12H10 fase gas atau bipenil. Ditambah hasil sampingnya berupa setengah hidrogen dalam bentuk gas. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap pemisahan dan pemurnian. Gas yang keluar dari reaktor didinginkan dalam kondensor parsial hingga 226 derajat Celcius dan masuk ke separator untuk memisahkan fase gas, hidrogen, dan fase cair dari benzen, toluen, dan bipenil. Hidrogen diarahkan ke unit pengolahan lanjut, sementara campuran benzen, toluen, dan bipenil dipompa ke flash drum. Dalam flash drum, bipenil dapat dipisahkan dengan kemurnian 99,83%. Kemudian benzen serta toluen dipisahkan. Bipenil diproses di menara Prilling menjadi butiran padat dan disimpan dalam silo, sedangkan sebagian diputar kembali ke reaktor. Berikut ini merupakan diagram proses ataupun diagram alir dari proses pembentukan bipenil dari bahan baku benzen. Di mana diagram alir ini merupakan susunan blok yang menggambarkan sebuah proses pembuatan bipenil dari benzen yang telah dijelaskan pada tahapan proses sebelumnya. Dapat dilihat pada tahapan persiapan bahan baku, di sini ada T01 yang dilambangkan T01 merupakan tangki, kemudian di situ merupakan tempat benzen disimpan, kemudian diarahkan ke F01 atau vaporizer, kemudian diarahkan ke SP01 atau separator 1, kemudian lanjut lagi seperti keterangannya dipanaskan, kemudian setelah proses pemanasan tersebut, kita beralih ke proses selanjutnya yaitu proses reaksi di alat R atau reaktor. Kemudian dari reaktor ini terjadi reaksi dan selanjutnya diarahkan ke bagian selanjutnya untuk pemisahan dan pemurnian, di mana di sini ada separator dan juga terakhir ada flash drum dan ada Freeling Tower, dan hasil akhirnya dapat didapatkan bipenil. Pada diagram berikut ini juga telah dijelaskan beberapa kepanjangan dari tiap singkatan atau tiap lambang yang ada di diagram proses alir ini. Dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada flow sheet, di mana flow sheet ini kurang lebih hampir sama dengan diagram proses alir, karena diagram alir itu menjelaskan susunan blok di mana prosesnya bipenil itu dilengkapi dengan berbagai data-data dan bahan yang diperlukan untuk kondisi terjadinya proses pengaplikasian dari benzen ke bipenil. Maka flowsheet ini lebih sederhana lagi, di mana di sini menunjukkan lambang ataupun gambar dari tiap alat yang ada atau yang terjadi
persiapan bahan baku, dari proses reaksi, hingga proses pemisahan dan pemurnian dari bipanel itu. Dapat dilihat pada layar ini ada lambang atau gambar dari tangki, vaporizer, flash drum, separator, kemudian ada reaktornya juga. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Oke, kesimpulan utama dari presentasi ini adalah perancangan pabrik biphenyl dari benzen dengan kapasitas 145.000 ton per tahun menunjukkan bahwa benzen dipersiapkan, diuapkan, dan dipanaskan sebelum masuk ke reaktor untuk bereaksi membentuk biphenyl dan hidrogen. Campuran gas yang dihasilkan dipisahkan dengan biphenyl, dipisahkan dan dikristalisasi menjadi butiran padat. Produk akhir disimpan dalam silo. Sementara sisa produk recycle kembali ke reaktor. Proses ini menghasilkan biphenyl dengan kemunian 99,83% secara efisien. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat bila ada kata atau salah dalam ucapan. Terima kasih.